Nama saya Nurul Herawati. Saya Novidayanti M. Saya Nur Halila. Saya Indah Kastriani. Nah, teman-teman, adapun tujuan dari video kami ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan di Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar. Nah, video juga ini merupakan salah satu tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Nah, teman-teman, untuk lebih lanjutnya silakan simak video kami selanjutnya. Stay tune. Nah, yang pertama yaitu jalan cepat. Nah, teman-teman, apakah Anda tahu apa itu jalan cepat? Nah, sebenarnya olahraga jalan cepat tidak jauh berbeda dengan cabang olahraga lari. Hanya saja cara melakukannya berbeda. Olahraga lari berjalan dengan kecepatan tertentu. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika seseorang berlari, telapak kakinya akan melayang, yang juga akan membuatnya jarang menginjak tanah. Nah, sedangkan untuk olahraga jalan cepat, telapak kaki akan sering bersentuhan dengan tanah. Nah, teman-teman, meskipun sekalian nampak berbeda, namun kedua jenis olahraga ini termasuk dalam olahraga yang sering diperlombakan atau digunakan dalam ajang perlombaan. Aturan-aturan dalam jalan cepat. Yang pertama, berdiri beberapa meter di belakang garis start. Setelah mendengar aba-aba dari petugas partner, maka segera maju dengan melangkahkan salah satu kaki di belakang garis start. Dengan lutut agak ditekuk ke depan, sedangkan kaki yang di belakang berada santai dan badan agak condong ke depan. Berat badan bertumpu pada kaki yang di depan. Kedua lengan tergantung lemas atau dengan siku agak ditekukkan dekat badan, serta tatapan lurus ke depan. Pada saat mendengarkan aba-aba atau bunyi pistol, segera langkahkan kaki ke depan ke belakang bersamaan dengan lengan tangan yang diayunkan ke belakang dan lengan yang lain diayunkan ke depan. Selanjutnya, jalan lurus sampai melewati garis finish. Nah, materi selanjutnya yaitu lari estafet. Lari estafet merupakan salah satu jenis olahraga atletik yang dilakukan dengan berlari dan membawa benda yang diserahkan kepada peserta lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adalah kegiatan olahraga, baik lari atau renang yang dilakukan secara beregu. Caranya dengan pembagian jarak tempuh serta menyerahkan bendera atau tongkat yang dibawa kepada peserta berikutnya. Umumnya, lari estafet dilakukan oleh satu regu yang terdiri atas 4 orang pelari. Kemudian, olahraga ini dilakukan dengan membawa benda seperti tongkat atau bendera secara bergantian, mulai dari garis start hingga garis finish. Pelari pertama menggunakan start jongkok, sedangkan pelari kedua, ketiga, dan keempat menggunakan start melayang. Berikut cara melakukan start jongkok. Pelari pertama melakukan start jongkok, kemudian letakkan lutut kaki belakang pada ujung kaki yang di depan dengan jarak 1 kepal tangan. Kedua, lengan lurus sejajar bahu. Letakkan telapak tangan atau jari-jari di belakang garis start. Pandangan lurus ke depan. Pegang tongkat menggunakan jari dan pastikan tongkat tidak menyentuh garis.
Nah, ini adalah contoh start jongkok pada pelari pertama. Teknik pemberian tongkat pada lari estafet ada dua, dari atas dan dari bawah. Teknik ini dilakukan dengan cara mengayunkan tangan dari belakang ke depan, kemudian dengan segera meletakkan tongkat dari atas pada telapak tangan penerima. Pelari yang akan menerima tongkat mengayunkan tangan dari depan ke belakang dengan telapak tangan menghadap ke atas. Ibu jari dibuka lebar dan jari-jari tangan lainnya rapat. Teknik yang kedua yaitu pemberian tongkat dari bawah. Teknik ini dilakukan dengan cara pada saat akan memberi tongkat, ayunkan tongkat dari belakang ke depan melalui bawah. Sementara itu, tangan penerima telah siap di belakang dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Ibu jari terbuka lebar, sementara jari-jari tangan lainnya dirapatkan. Berikut ini cara melanjutkan pemberian tongkat dari bawah. Kemudian terus berlari hingga melewati garis finish. Nah, materi selanjutnya yaitu senam. Nah, tahukah kalian apa itu senam? Ya, senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerakan fisik yang teratur. Nah, senam irama atau disebut juga senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Senam ritmik dapat dilakukan dengan menggunakan alat ataupun tanpa alat. Jalan
Selanjutnya yaitu renang. Renang merupakan satu di antara cabang olahraga akuatik. Renang adalah upaya untuk menggerakkan, mengapungkan atau mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Yang pertama adalah renang gaya bebas. Renang gaya bebas adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menelungkupkan badan, di mana tangan dan kaki melakukan tarikan dan tendangan. Pada gaya bebas, tubuh berada pada posisi di atas air dan bahu agak ke belakang, sementara kaki berada beberapa inci di bawah permukaan air. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah mempertahankan wajah dan pandangan mata ke depan. Yang kedua adalah renang gaya punggung. Renang gaya punggung adalah gaya berenang dengan posisi punggung menghadap ke air atau posisi tubuh terlentang. Nah, gerakan gaya punggung sama dengan gerakan gaya bebas. Nah, bedanya pada gaya punggung wajah perenang berada di atas permukaan air, sehingga mudah untuk bernapas dan membuka mata. Nah, sedangkan pada gaya punggung akan sulit menentukan arah gerak karena mata menghadap ke atas. Nah, pada gaya punggung kaki lebih aktif bergerak ke atas. Yang ketiga, renang gaya dada. Nah, renang gaya dada juga disebut renang gaya katak karena gerakannya mirip katak saat berenang. Renang gaya dada adalah gaya renang dengan posisi tubuh seperti merangkak di permukaan air yang dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Tangan dan kaki berada di dalam air serta kepala bergerak naik turun dari dalam ke permukaan air. Dalam gaya dada, perenang dapat melihat ke depan saat berenang. Selanjutnya yang terakhir ada renang gaya kupu-kupu. Nah, renang gaya kupu-kupu merupakan pengembangan dari gaya dada. Nah, gaya kupu-kupu adalah gaya berenang yang dilakukan dengan kedua lengan secara bersamaan menggayuh bergerak ke depan. Nah, kedua tangan membentang kemudian mengepak untuk menggayuh maju ke depan. Gerakan dua tangan tersebut seperti gerakan sayap kupu-kupu, maka dinamakan dengan renang gaya kupu-kupu. Nah, untuk melakukan gaya ini dibutuhkan tenaga yang besar, irama dan koordinasi gerak yang baik. Gaya ini paling sulit dipelajari dibandingkan dengan gaya lainnya. Nah, selanjutnya di sini adalah permainan bola besar. Di sini kami mengambil bola voli. Nah, bola voli ini juga biasa disebut dengan volleyball. Nah, permainan olahraga ini dimainkan oleh dua grup berlawanan, di mana satu grup itu terdiri dari 6 orang pemain. Nah, permainan bola voli ini juga bervariasi. Ada yang dinamakan dengan bola voli pantai, yaitu terdiri dari 2 orang dalam satu tim. Nah, permainan ini dimainkan oleh 2 tim yang masing-masing terdiri dari 6 anggota dalam satu tim. Nah, setiap tim ini berlomba-lomba untuk mendapatkan poin 25 angka tercepat. Nah, siapa yang mendapatkan 25 angka tercepat maka dialah pemenangnya. Nah, dalam sebuah tim bola voli terdiri dari 4 peran penting. Yang pertama itu adalah toser. Nah, toser ini adalah orang yang berdiri di bawah net atau di sekitaran dekat net. Nah, ini sangat berperan penting dalam bola voli karena dia yang memberikan operan kepada para speaker atau smash. Nah, yang kedua itu adalah speaker atau smash. Nah, dia ini berdiri di depan garis serang. Nah, sekitar 3 meter dari toser. Dia bertugas untuk memberikan serangan atau memukul bola. Kalau yang ketiga itu adalah libero. Nah, libero ini adalah orang yang berdiri di tengah lapangan atau sejajar dengan toser, berhadapan dengan toser.
Yang keempat yaitu ada defender atau orang yang dinamakan dengan pemain bertahan, yaitu adalah orang yang berdiri di belakang penyerang. Nah, itu yang paling penting dalam permainan bola voli. Di sini kita akan belajar teknik-teknik dalam permainan bola voli. Yang pertama itu adalah servis. Sikap badan dan pandangan lambung ke atas harus sesuai dengan kebutuhan saat kapan bola harus dipukul. Teknik yang kedua yaitu passing atas. Sikap badan jongkok, lutut agak ditekuk, badan sedikit condong ke muka, siku ditekuk, jari-jari terbuka membentuk lengkungan setengah bola. Ibu jari dan jari saling berdekatan membentuk segitiga. Teknik yang ketiga yaitu passing bawah atau pukulan pengambilan tangan ke bawah. Sikap badan jongkok, lutut agak ditekuk, tangan dirapatkan. Gerakan tangan disesuaikan dengan keras atau lemahnya kecepatan bola. Teknik yang keempat yaitu smash atau spike. Dengan membentuk serangan pukulan yang keras waktu bola berada di atas jaring untuk dimasukkan ke daerah lawan. Untuk melakukan dengan baik perlu memperhatikan awalan, tolakan, pukulan, dan pendaratan. Nah, selanjutnya adalah materi permainan tradisional. Nah, di sini kita mengambil permainan engklek. Permainan engklek merupakan permainan yang dilakukan dengan cara berjalan dengan satu kaki pada setiap petak-petak kotak yang berbentuk kotak yang digambarkan di atas tanah. Nah, di sini ada berbagai jenis petak permainan dalam engklek, yaitu ada bentuk gunung, kincir, huruf L, dan lain-lain. Nah, adapun jenis permainan engklek yang digunakan adalah engklek yang berbentuk gunung. Nah, ini adalah serpihan batu yang digunakan untuk bermain engklek. Sebelum kita melakukan permainan engklek, terlebih dahulu kita menentukan kelompok untuk bermain. Nah, permainan ini dapat dilakukan dengan minimal jumlah pemain 2 orang. Nah, adapun aturan bermain pada engklek adalah pemain melempar koin atau serpihan genting pada kotak-kotak yang digambar di atas tanah secara berurutan dari petak yang paling dekat dengan pelempar. Pada kotak yang ditandai koin atau serpihan genting, pemain tidak boleh menginjaknya dan harus melewati petak tersebut. Saat kembali di garis awal, pemain tersebut harus mengambil kembali serpihan genting tersebut dan melanjutkan melempar ke kotak berikutnya.